Halo, selamat bergabung bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karangan argumentasi. Nah, istilah argumentasi sendiri tentunya sering kita dengar karena dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan. Nah, karangan argumentasi sendiri adalah karangan yang isinya bersifat mempengaruhi si pembaca agar mereka yakin bahwa data-data yang disajikan bersifat faktual. Jadi, data yang disajikan oleh penulis itu diyakini merupakan data-data yang bersifat fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karangan ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri yang utama adalah bersifat mempengaruhi. Jadi, si pembaca ini akan percaya bahwa data yang disajikan bersifat faktual. Nah, yang kedua, karang ini berisi pendapat, ide, dan gagasan si penulis. Karangan ini juga memerlukan analisis dan bersifat sistematis. Di sini, karangan argumentasi menyimpulkan dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan terlebih dahulu, dan juga melatih si pembaca atau mendorong agar mampu berpikir kritis. Jadi di sini kita juga diajari bagaimana kita harus berpikir secara kritis. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang langkah-langkah menyusun karangan argumentasi. Yang pertama, menentukan tema. Nah, tema ini di semua jenis karangan sangat dibutuhkan dan sangat penting, karena tema ini menentukan tentang bidang apa yang akan kita jelaskan, permasalahan apa atau mosi seperti apa yang kita cari dan kita kuasai. Berikutnya, menyusun kerangka karangan. Nah, menyusun kerangka karangan ini misalnya kerangka karangan argumentasi sebab akibat. Nah, di sini pertama kita akan mencari sebab-sebab dari permasalahan yang akan kita jelaskan. Setelah kita mencari sebab-sebab tersebut, berikutnya kita akan mencari akibat dari sebab dari permasalahan tersebut itu seperti apa. Nah, berikutnya mengembangkan kerangka karangan. Mengembangkan kerangka karangan ini kita bisa melihat dari paragraf. Nah, paragrafnya ini harus padu antar satu sama lain, yaitu kohesi dan koherensi. Nah, juga kita harus melihat penggunaan konjungsi ini benar atau tidak. Nah, mengembangkan kerangka karangan ini kita bisa mencari dari sumber-sumber atau informasi yang fakta berdasarkan buku cetak, internet, atau jurnal, atau kita bisa terjun ke lapangan langsung untuk mengamati. Nah, berikutnya menyunting kerangka karangan. Nah, menyunting kerangka karangan ini seperti mengkoreksi. Jadi kita melihat apa-apa yang sekiranya kurang benar atau harus kita benahi. Semisalnya tadi kepaduan antar paragraf. Jadi kita juga harus melihat kalau paragraf yang kita buat ini tidak padu, kita harus memperbaikinya. Jadi kalau paragraf yang kurang padu ini pasti akan membingungkan si pembaca untuk mengerti apa maksud yang diinginkan si penulis. Nah, jadi itu langkah-langkah dalam menyusun karangan argumentasi. Nah, jadi karangan argumentasi adalah karangan yang bersifat mempengaruhi si pembaca. Nah, berikutnya akan saya sajikan contoh dari karangan argumentasi. Nah, dapat dilihat bahwa contoh karangan argumentasi seperti ini. Yang saya sajikan adalah karangan argumentasi sebab akibat. Di sini dapat kita ketahui di dalam paragraf satu sama lain terlihat bahwa
Mereka adalah koherensi dan kohesi. Mereka padu satu sama lain. Nah, jadi itulah karangan argumentasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.